Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansari wa sahabatin kiram ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Sampai mana? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Kita masih dipertemukan dan ditakdirkan Allah untuk hadir ke taman-taman surga. Semoga sebagaimana Allah hadirkan kita ke taman surga di dunia, maka Allah kumpulkan kita besok di taman surga akhirat bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai syarat sah sholat, ya, sampai sholat. Syarat sah sholat udah ya? Belum? Belum? Udah ya? Berarti sekarang masuk ke rukun sholat. Ini semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin agar apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu adalah suatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka ibadah ini, kalau bentuknya ibadah itu, maka bentuk ibadah tidak boleh ditambah. Sekali lagi, bentuk ibadah itu tidak boleh ditambah. Tapi jumlah ibadah boleh ditambah. Ada bedanya ya Pak ya? Bentuk dan cara ibadah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Dalam hadis Nabi SAW katakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Orang yang menambah-nambah perkara baru di dalam agama dan tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari agama, maka tertolak amalannya. Nah, ini yang tidak boleh ditambah-tambah itu bukan kuantitas dan jumlah ibadah, tapi bentuknya ibadah. Ini saya sampaikan di musola semalam. Begini Pak, bedanya begini. Misalnya, Bapak mau sholat 4 rakaat, mau sholat zuhur 5 rakaat. Bagus apa enggak? Secara logika kan bagus, nambah rakaat. Tapi enggak boleh, karena itu cara yang sudah ditetapkan. Cara ibadah itu enggak boleh ditambah. Tapi kalau Bapak mau sholat 2 rakaat setelah zuhur, tambah 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, sampai 200 rakaat jumlahnya yang ditambah. Sholatnya tetap 2 rakaat atau 4 rakaat, 4 rakaat sampai 200 rakaat. Boleh apa enggak? Boleh. Walaupun Nabi tidak melaksanakannya. Karena ini yang difahami oleh sahabat dan para tabi'in. Jadi dulu itu Imam Ahmad bin Hambal, rajanya para ulama hadis di zamannya. Rajanya ini nih, Amirul Mukminin fil hadis. Imam Ahmad bin Hambal saja itu sholatnya itu diriwayatkan 300 rakaat. Tapi bukan berarti nambah dari yang fardu terus ditambah jadi 300, bukan. Tapi sholat sunnahnya sampai 300, 2 rakaat, 2 rakaat terus sampai 300, itu sehari semalam. Imam Muhammad Ibnul Munkadir itu sholatnya 150 rakaat. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau jumlah itu boleh ditambah. Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi itu beliau punya tasbih dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal, kitab Az-Zuhud. Itu tasbihnya itu 12.000 atau 10.000 tasbih dari biji-biji kurma. Ada sebahagian tasbihnya sahabat itu dari ikatan-ikatan benang. Jadi ininya pakai ikatan-ikatan.
Dan tidak pernah Nabi SAW melantunkan zikir sampai atau istighfar sampai beribu-ribu. Paling banter Nabi itu istighfarnya dalam riwayat Muslim 100. Tapi apakah kita nggak boleh lebih dari 100? Boleh. Tapi kalau membuat-buat, nah sekali lagi ya, kalau membuat-buat zikirnya, cara zikirnya kita rubah-rubah atau kita buat-buat sendiri, ini yang nggak boleh. Misalnya ada kita punya zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita mau kombinasi aja. Jadi subhanal hamdil akbar la haula. Boleh apa enggak, Pak? Enggak boleh. Cara ibadahnya itu enggak boleh ditambah-tambah. Cara ibadahnya enggak boleh ditambah. Tapi subhanallah 1000 kali. Alhamdulillah 1000 kali. Ini boleh apa enggak? Boleh. Jadi bedakan ya, antara cara ibadah enggak boleh ditambah. Dengan jumlah dan kuantitas ibadah ini harus ditambah malah. Nah sekarang kalau kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan khususnya masalah sholat, dan ini perkara paling penting dalam hidup kita dan tujuan hidup kita adalah sholat, makanya setiap anak yang lahir itu diadzanin dan diikomahkan sunnahnya. Jadi untuk ngasih tahu, padahal ngapain anak bayi disuruh hayya ala sholah, hayya ala sholah, agar kita masukkan apa bahasa sekarang itu orang memasukkan dalam pikiran bawah sadarnya si bayi itu bahwa kamu nanti hidup itu untuk sholat. Ketika bayi itu baru dilahirkan itu sunnahnya diadzankan dan diikomahkan di telinga kiri. Padahal dia nggak bisa sholat tapi tetap diajak sholat. Hayya ala sholah, hayya ala sholah. Ini tujuannya adalah memasukkan sugesti ke dalam si anak agar nanti besarnya, baliknya, hidupnya, tujuannya adalah untuk sholat. Sholat sampai mati. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah didatangi oleh iblis. Ketika lagi zikir itulah. Lagi khalwat, lagi zikir, lagi suluk. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi sama cahaya putih. Terang sekali. Terus kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikasih tahu sama cahaya putih itu, inni anallah. Kata si cahaya putih itu, saya ini Allah. Saya ini Allah. Saya sudah cinta sama kamu, maka kamu sudah tidak wajib lagi sholat. Kira-kira gimana Bapak ini? Bapak ahli zikir, tiba-tiba datang cahaya. Jangankan cahaya, Bapak ngelihat dalam sekelebetan orang pakai jubah putih aja udah nyangkanya Rasulullah langsung kan. Terus kemudian cahaya putih itu ngomongnya, sekarang kamu udah gak wajib sholat, gak wajib puasa lagi. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ambil sendal terus langsung dilempar ke cahaya putih itu. Ikhla' ya la'in, pergi ente, terkutuk ente. Jadi langsung yang tadinya cahaya putih, benderang, terang, kemudian berubah menjadi wujud asli iblis. Kata iblis, laqad fatantu sab'ina min ahlil ibadah aw minal ubad. Aku sudah menggoda 70 ahli ibadah dengan cara yang sama. Cara kayak gini-gini nih, mirip-mirip ini kan. Mimpi-mimpi, sekelebetan-sekelebetan, ada penampakan-penampakan gitu ya. Itu udah saya coba ini kepada 70 ahli ibadah yang betul-betul top ibadahnya. Waqad futinu. Mereka tergoda semuanya. Merasa dirinya jadi. Itulah akhirnya banyak yang mungkin ngaku jadi Imam Mahdi, ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Jibril lagi, Allahu Akbar. Ngaku jadi Allah aja lagi yang enggak. Itu gara-gara tadi mungkin asalnya orangnya baik. Cuma enggak punya ilmu. Akhirnya tergelincir. Makanya kita minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya Rabb, jangan buat hati kita ini tergelincir dengan godaan-godaan yang setelah Engkau berikan kami hidayah. Ini permintaan kita. Nah terus iblis ini tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang selama ini kita agung-agungkan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Ini kata iblis, kamu tahu dari mana kalau ini bukan dari Allah? Apalagi wali Pak, ini wali itu tuh punya kemampuan untuk dapat ilham langsung dari Allah. Ini lain cerita ya. Wali itu punya ilham langsung dari Allah. Terkadang
Jadi bukan wahyu namanya, kalau wahyu nabi. Kalau wali-wali itu ada namanya ilham. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kepada ibunya Nabi Musa, Siti Hana. Wa auha ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Musa. Terus kemudian suruh buang ke sungai. Bahasa Allah itu mewahyukan kepada ibunya Musa, padahal nggak mungkin Nabi itu perempuan. Kalau perempuan itu dapat wahyu namanya bukan Nabi. Karena Nabi nggak mungkin perempuan, itu ijma, sepakat ulama, nggak mungkin Nabi itu perempuan. Nah terus kalau seorang ibu, istrinya Imran, Siti Hana, ibunya Nabi Musa, ibunya Siti Maryam juga, dapat wahyu dari Allah, ini namanya ilham. Karena ibunya Nabi Musa itu waliyah, wali perempuan. Jadi wali itu ada ilhamnya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Nabi bilang, hati-hati kalian, jaga-jaga waspada dari firasat orang yang imannya kuat. Firasat itu kuat sekali. Ngelihat itu nanti begini-begini, itu bukan beda sekali dengan dukun. Beda banget sama prediksi-prediksi dukun, bukan. Ini orang al-mu'min yang imannya betul-betul kuat. Terjaga sholatnya, terjaga ibadahnya, terjaga akidahnya, terjaga akhlaknya. Al-mu'min, hati-hati kata Nabi. Kalau kalian hati-hati menjaga diri dari firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Ini ilham namanya. Nah jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu tahu dari mana kalau ini bukan ilham dari Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya jelas. Dari ucapan kamu nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Sebab Nabi Rasulullah SAW saja yang sudah lebih tinggi dari saya tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Masa iya saya ini yang bukan apa-apa daripada Rasul nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Nah ini jadi hati-hati ini kan. Jadi kita bisa kufur kalau sampai menganggap sholat itu tidak wajib karena tingkatan-tingkatan tertentu. Kecuali nggak wajibnya karena gila, itu lain cerita. Ataupun karena haid, itu lain cerita. Ataupun karena memang sudah mati, itu lain cerita. Tapi kalau untuk masih hidup, akal madama akluhu thabitan, dalam kitab-kitab fikih selama akalnya masih ada, maka sepanjang itu pula wajib sholat. Orang yang koma wajib sholat apa enggak? Nah, koma itu sebenarnya sadar apa enggak sadar? Dia tahu nggak orang-orang di sekelilingnya itu ngomong sesuatu, dia sebenarnya sadar apa enggak? Bapak pernah koma nggak dulu? Saya nanya kepada orang yang nggak pernah koma, ya sadar. Taunya dari mana? Ya katanya lagi. Sadar ya? Sadar katanya. Kalau bilang enggak ya? Enggak katanya. Bapak pernah koma? Oh enggak pernah juga, itu pernah titik ya. Jadi kalau seandainya koma itu masih sadar, cuma nggak bisa melek, cuma nggak bisa respon, cuma dia dengar, paham yang diomongin orang, maka wajib sholat karena akalnya masih ada. Tapi kalau sama sekali komanya nggak sadar sama sekali, maka tidak wajib sholat. Lah terus sholatnya gimana? Orang nggak bisa wudhu, nggak bisa ngapa-ngapain. Sholatnya dengan bi an yujriyal arkan ala qalbihi, dengan cara menjalankan rukun dengan hati. Sholat dengan hati, ini baru namanya mazhab iling. Pokoknya ingat aja, pokoknya dalam hati itu seolah-olah dia membayangkan sedang sholat. Ini baru benar, hanya ketika orang lagi koma. Tapi kalau orang sekarang masih seger, makan, minum segala macam, jalan-jalan, ketika datang waktu sholat, yang penting hatinya. Itu bikin koma dulu Pak, baru benar. Jadi ya, jadi kembali lagi. Jadi sholat itu nggak ada istilah gugur. Walaupun Bapak udah jadi wali, udah jadi Jibril sekalipun, tetap sholat itu wajib selama akalnya masih ada. Kecuali kalau Bapak ngaku ada orang nggak mau sholat, oh kita husnuzon, mungkin dia sudah gila. Jadi dia husnuzon apa suzon ya nggak tahu lah, pokoknya antara dua. Jadi pokoknya mungkin dia kalau nggak wajib lagi sholat itu udah nggak wajib karena saya udah, nah ini setengah gila nggak apa-apa. Tapi kalau masih waras wajib sholat. Nah yang saya mau ambil tadi itu bukan itu sebenarnya.
Sekarang kita ingin sholat kita itu diterima Allah. Kita inginnya itu. Maka untuk menjadi kunci kesuksesan, bagaimana agar semua amal kita diterima Allah, kuncinya di sholat. Nah terus bagaimana biar diterima Allah? Maka ada syarat dan wajib. Syarat biar sholatnya sah dan wajib-wajib apa saja yang minimal kita harus lakukan di dalam sholat. Nah ini maksudnya, pentingnya ini. Bukan berarti ini Pak, bukan berarti nanti kalau kita sudah belajar hal-hal yang diwajibkan atau namanya rukun dalam sholat, terus kemudian sholatnya yang rukun-rukun doang. Baca Fatihah doang, sujudnya cepat, rukunya cepat banget, duduknya cepat banget. Karena yang penting sah, bukan itu bukan. Fungsi kita mengetahui hal-hal yang diwajibkan atau rukun adalah menimbang, untuk menimbang. Sholat kita ini sudah masuk kategori sah atau tidak. Ini ada sah, diterima Allah, baru pahala. Ujungnya itu pahala itu rentetannya atau prosesnya adalah diterima dulu. Berkasnya masuk dulu. Berkasnya aja nggak diterima gimana mau turun itu dananya. Paham nggak gini? Ya bikin proposalnya aja salah. Kira-kira begitulah lebih kurang. Jelas ya Pak ya? Jangankan digaji, jadi karyawan aja nggak masuk kriteria gimana mau minta gaji gitu ya lebih kurang ya. Nah maka ini wajib kita tahu. Hal yang kemarin sudah dibahas mungkin sama Ustadz Syurahbil atau Rahbel dengan Habib Reza. Wallahu alam juga saya nggak tahu. Dengan sekarang adalah hal tentang yang wajib dalam sholat. Atau disebut dengan rukun sholat. Agar mudah, ini agar mudah Pak ya. Agar mudah bapak-bapak untuk mengingatnya yang wajib-wajib itu apa aja. Berarti yang gak disebutin itu sunnah. Maka rukun sholat itu dibagi sama ulama jadi 4. Sekali lagi ya. Agar mudah sholat itu wajib memahami hal-hal apa saja yang wajib di dalam sholat itu. Maka rukun atau hal yang wajib itu dibagi 4. Satu ada rukun kolbi, rukun hati. Yang kedua ada rukun bacaan, rukun kauli. Gak ngerti kauli-kaulian, bacaan lah begitulah gitu ya. Gak usah pakai istilah-istilah. Yang ketiga ada rukun perbuatan. Yang keempat ada rukun maknawi atau rukun abstrak. Sekali lagi saya ulang ya. Satu rukun kolbi hati, 2 rukun kauli bacaan, 3 rukun fi'li perbuatan, yang keempat rukun pelajaran semalam ya Bang ya, jangan sampai lupa ini ya. Yang keempat rukun maknawi, rukun abstrak, nggak ada bentuknya. Yang nomor 1 sama nomor 4 nggak usah ribet. Nomor 1 rukun hati niat, rukun abstrak tertib. Nomor 1 sama nomor 4 ini nggak usah ribet. Rukun hati apaan? Niat. Rukun abstrak tertib, berurutan. Sudah ya Pak ya? Nomor 1, nomor 4 nggak usah dipikir. Maksudnya nggak usah dipikir itu ya dilaksanakan. Tapi bukan berarti harus dihafal ya. Mudah aja pokoknya. Rukun hati itu pokoknya nih niat. Rukun maknawi, rukun abstrak itu tertib. Udah, 1, 2, 4 ini nggak usah dihafal, nggak apa-apa kan? Tinggal yang nomor 2 dan nomor 3. Rukun bacaan sama rukun perbuatan. Rukun bacaan dibagi 5. Sekali lagi ya, rukun bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat hanya 5. Yang wajib dibaca dalam sholat hanya 5. 1, takbir. Takbiratul ihram maksudnya. 2, Fatihah. Ini bahasa udah paling ringkas ini Pak ya. 1, takbir. 2, Fatihah. 3, tasyahud, langsung lompat, tasyahud akhir. 4, sholawat di tasyahud akhir. 5, salam sekali. Bisa diulang Pak ya. 1, takbir. 2, Fatihah. 3, tasyahud akhir. 4, sholawat tasyahud akhir. 5, salam. Takbir, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam.
Selain dari itu bacaannya sunnah. Kalau ada yang nggak baca iftitah, nggak apa-apa. Maksud nggak apa-apa tuh sah itu sholatnya ya. Tapi banyak apa-apanya pasti karena pahalanya sayang sekali. Atau ketika ruku diem aja, nggak baca apa-apa, oke, masih sah. Atau ketika tasyahud awal nggak baca apa-apa, masih sah. Atau ketika sujud nggak baca tasbih, masih sah. Tapi kalau tasyahud akhir harus baca, nggak bisa diem. Pak kok nggak baca? Dalam hati. Enggak, itu rukun bacaan bukan rukun renungan ini. Jadi kalau ada yang sholatnya itu Allahu Akbar diem aja, banyak ini banyak Pak. Udah tua-tua Fatihahnya dalam hati. Kalau baca Fatihah dalam hati ngapain belajar tajwid? Panjang pendeknya, izharnya, ikhfanya, nggak usah itu mah dalam hati semua kalau misalnya dalam hati. Jadi nggak boleh baca dalam hati. Dalam hati itu merenungi maknanya biar khusyuk. Tapi lisannya tetap baca. Ini jangan hati-hati ini Pak ya. Jadi Fatihah, takbir, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat sama salam ini harus pakai mulut. Yang lainnya sunnah. Sudah ya. Rukun bacaan 5. Rukun perbuatan 6. Nah kalau rukun perbuatan Bapak nggak usah ngapal. Kalau Bapak sering sholat pasti tahu. Kalau masih ngapal berarti diragukan sholatnya. Berdiri. Habis berdiri apaan? Ruku. Habis ruku apa? Berdiri i'tidal. Habis i'tidal apa? Sujud. Sujud itu 2 kali dihitung 1 ya. Sujud. Habis itu duduk di antara 2 sujud. Habis itu duduk tasyahud akhir. 6. Jelas sudah Pak? Ini nggak usah dihafal. Kalau Bapak sholat nih dia. Kalau Bapaknya nggak sholat, Bapak tolong sebutkan 6 rukun perbuatan. Apa ya? Loh, kok dipikir? Kalau lagi sering sholat, bayangkan aja Bapak sholat tuh gimana? Berdiri, ruku, berdiri i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Sudah. Duduk tasyahud akhir itu wajib. Kalau ada orang duduk tapi nggak baca tasyahud akhir, diam aja, nggak sah. Atau ada yang baca tasyahud akhir tapi nggak sambil duduk, juga nggak sah. Jadi dua-duanya harus ada, duduknya harus ada, bacaannya juga harus ada. Jelas ya Pak ya? 6. Jadi 1 rukun, ada 4 tadi. Rukun hati, niat. Yang keempat rukun maknawi, tertib. Nah, 1 dengan 4 udah ya. Rukun bacaan ada berapa? 5. Rukun perbuatan ada berapa? 6. 1 tambah 5 berapa? Pinter ya. Yang ketiga tambah rukun perbuatan berapa tadi? Nggak berani jawab lagi kan? 6. Jadi berapa sudah? 12. Tambah 1 rukun tertib. Jadi 13. Nah di bukunya ada 13. Jadi mudahnya ya, ngapalin yang wajib-wajib tuh gampang. Selebihnya berarti sunnah. Ya nggak usah bingung Pak. Sholat mah nggak usah bingung. Ya, yang bingung tuh nggak sholat. Tuh bingung itu pasti. Ya jelasin ya. Jadi nanti kalau ngajarin siapa aja, Bapak ngajarin anaknya, ngajarin istrinya, ngajarin adiknya, ngajarin keluarganya, begitu aja. Hati, perkataan, perbuatan, sama rukun abstrak. Ini 4 ini harus benar. Nggak boleh salah. Kalau salah di dalam yang 4 ini nggak sah, nggak masuk berkasnya. Boro-boro mau diterima, boro-boro mau digaji, boro-boro mau dikasih pahala, diterima aja, masuk berkas aja nggak bisa, karena nggak sesuai prosedur. Jelas ini Pak ya, yang 4 ini jangan sampai lupa ini ya, diingatkan lagi kepada yang lain ya. Berikutnya, nah ini penting sekali ini. Muka halaman 39 berikutnya ya Pak, yang megang buku maksud saya. Tata cara sholat secara sunnah, dan ini adalah hal yang justru kita tekankan dalam buku ini. Bagaimana sholat kita ini mirip-mirip dengan sholatnya Nabi. Seusaha mungkin. Kalau tadi yang 13 rukun itu hanya untuk memastikan bahwa sholat kita sah. Tapi perbuatannya, melakukannya itu ngikuti Nabi. Bukan berarti setelah ini nanti misalnya Pak, Bapak sholatnya Fatihah doang, tasyahud doang, sholawat, habis itu salam.
Yang lainnya nggak mau pokoknya. Ini aja kan wah yang penting sah. Ini dulu pernah saya kasih analogi kayaknya ya. Saya kasih bapak makan nasi doang. Nah lauknya mana? Yang penting makan. Nggak enak digituin Pak. Sama juga bapak sholat yang wajib-wajib doang. Yang penting sah. Ini nggak enak ini. Nanti Allah digituin itu tersinggung Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita ingin sholatnya mirip-mirip, berusaha mirip dengan sholat Nabi. Tata cara sholat secara sunnah yang pertama dan utama adalah melaksanakan sholat wajib secara berjamaah di masjid dan musalla, khususnya bagi lelaki dewasa. Anak-anak sunnah memang, sunnah untuk kita ajak ke masjid, sholat jamaah. Imam Syafi'i mensunnahkan mengajarkan anak-anak pergi ke masjid untuk mengajarkan liyata'awwad sholat al-jamaah agar mereka terbiasa dengan sholat jamaah. Tapi sunnah jangan sampai membuat mudorot. Kalau membuat mudorot kepada sholatnya orang lain, ini kita kan lihat juga ini tipe anaknya. Anaknya bisa diatur apa enggak? Anaknya pecicilan, lari sono, lari sini, orang jenggotnya ditarik-tarik, dan nggak usah sholat di masjid ini kan. Daripada bikin orang lain sholatnya jadi terganggu. Dah di rumah aja diajarin, di rumah aja berjamaah sama ibunya, berjamaah sama kakaknya. Ini begitu caranya. Jadi kalau membuat mudorot, sunnah tidak dilakukan. Tapi kalau anaknya bisa diatur, berdirinya di pojok, jangan sampai mutus soft, karena dia bakal membuat soft jadi terputus, berdirinya di pojokan, dan dia nggak kemana-mana, minimal duduk berdiri ngikutin aja. Nah ini baru ajak ke masjid. Jadi tergantung situasi dan kondisinya, ya Pak ya. Jadi untuk lelaki dewasa, ini sholatnya di mana? Di masjid. Jadi sholat di rumah itu, itu lelaki solehah tuh kata Ustadz Abdul Somad itu ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pada saat beliau sakit keras, beliau tetap berusaha datang sholat berjamaah di masjid. Ini yang mungkin pertama kali, saya masukkan hadis ini ya karena pertama kali yang menggugah, sangat menggugah untuk sholat berjamaah adalah ini. Pertama kali ketika Syekhuna Syekh Nuruddin menyampaikan yang sangat membuat hati saya bergetar, bergerak untuk sholat jamaah itu pokoknya sampai mati sholat jamaah. Ini karena ini. Hadis ini, kita jaga sholat jamaah sampai mati insya Allah. Ya kita niatan dulu, niat aja nggak berani gimana amalannya Pak ya, niat aja dulu kan. Insya Allah aja nggak berani ya gimana Allahu Akbar kan. Oke. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah rahimahullah berkata, aku pernah datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan aku berkata, dapatkah engkau, Sayyidah Aisyah, menceritakan kepadaku tentang keadaan Rasulullah SAW pada saat beliau sakit? Maka ia menjawab, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sakit sangat parah karena ini sakitnya imbasan dan juga akibat dari racun orang wanita Yahudi. Ketika ngasih makan, Nabi disuguhi makanan kambing ketika itu. Ini wanita Yahudi ini salah satu keluarganya terbunuh di perang Khaybar, perang melawan orang Yahudi. Jadi ketika disuguhi makanan oleh si wanita Yahudi yang berkenaan, wanita Yahudi ini menjadi pembantu di salah satu rumah sahabat. Ketika disuguhi kambing, kambingnya dikasih racun. Maka Nabi SAW keburu makan terlebih dahulu satu suap, terus kambingnya ngomong, ini masmumah ya Rasulullah, saya sudah dikasih racun wahai Nabi. Nah dari yang satu itu Nabi keluarkan sedikit, sisanya sudah tertelan. Sebagian sahabat ada yang makan lebih dulu meninggal di tempat. Saking kuatnya itu racun. Yang aneh, kenapa tuh kambing gak ngomong lebih dulu, kenapa harus dimakan dulu kan? Ya itulah takdir. Jadi Allah sengaja itu membuat itu kan, membuat berbicaranya kambing itu setelah Nabi makan. Coba dari awal kan Nabi nggak perlu keracunan, tapi itulah memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin seperti itu kan. Jadi ketika makan sedikit tadi itu, akhirnya yang sedikit racun tadi itu memiliki imbas
memiliki kesan negatif kepada kesehatan baginda Nabi SAW. Jadi beberapa belum makan, begitu orang pikun itu. Kata Sayyidah Aisyah itu, beliau itu lupa melakukan sesuatu yang sudah beliau lakukan. Sampai begitu kesan dan racunnya tersebut. Jadi sakitnya Nabi SAW sangat amat parah. Akhirnya ketika itu namun beliau berkata, ketika beliau sudah sakit parah, beliau tanya asolannas, orang-orang udah sholat atau belum? Yang Nabi tanya itu bukan ekonomi rakyat bagaimana, bagaimana perpolitikannya, bagaimana dengan dengan pernikahannya, bagaimana dengan kesehatannya. Yang pertama kali Nabi SAW tanya, asolannas, orang-orang udah sholat atau belum? Yang ditanya Nabi itu, yang dirisaukan Nabi sampai meninggal adalah sholat. Jadi ini penting, ini juga yang harus kita risaukan ke anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim risau sekali agar keturunannya bisa menjaga sholat. Doanya Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya orang yang menegakkan sholat dan keturunan saya juga. Jadi Nabi Ibrahim tuh mikir gimana biar keturunannya jaga sholat terus. Risaunya para nabi itu begitu. Ya Pak ya, bukan nggak terlalu memikirkan bagaimana nanti ekonominya, bagaimana nanti kekayaannya, bagaimana nanti itu nanti Allah atur juga. Tapi yang penting, lebih penting daripada itu semua adalah sholatnya. Ini penting sekali. Jadi yang anak-anaknya, istrinya, istri-istrinya mungkin juga itu ini kan ketawa aja kayak berani aja Pak kan. Ataupun juga keluarganya belum menegakkan sholat secara sempurna. Tegaknya sholat itu dengan berjamaah. Nggak bakal bisa tegak kalau nggak jamaah. Sebab kata Nabi itu, aqimus sufuf fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis sholat. Itu yang suka dibaca oleh para imam. Luruskan shaf, karena lurusnya shaf, tegaknya shaf merupakan tegaknya sholat. Min iqamatis sholat. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, alladzina yuqimunas sholat. Orang-orang bertakwa itu yang menegakkan sholat. Bukan sekedar sholat aja, tapi menegakkan sholatnya. Sedangkan meluruskan shaf bahagian dari menegakkan sholat. Berarti kalau shafnya saja tidak lurus dan tidak rapat, itu dikatakan tidak tegak. Bagaimana yang tidak bershaf? Kira-kira paham gak nih Pak? Kalau Nabi bilang lurusnya shaf itu merupakan min iqamatis sholat. Di antara bentuk menegakkan sholat. Lah kalau sholatnya aja mencong-mencong, shafnya itu miring-miring atau renggang-renggang, itu berarti sholatnya nggak tegak. Gimana yang nggak bershaf-shaf yang sholatnya sendirian? Jelas ya Pak ya. Jadi bukan hanya semata-mata perintahnya untuk sholat, tapi aqimus sholat wa atuz zakat, tegakkan sholat. Ini yang paling penting. Maka Nabi tanya, orang-orang udah sholat belum? Akhirnya Nabi SAW dikasih tahu oleh Sayyidah Aisyah, hum yantadirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau wahai baginda. Menunggu engkau untuk jadi imam. Dulu gak ada yang berani jadi imam kecuali baginda Nabi. Satu-satunya, saya pernah cerita ya, satu-satunya sahabat yang pernah menjadi imam Nabi jadi makmum hanya satu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Itu satu-satunya, itu pun terpaksa. Karena sebelumnya Nabi lagi di luar, beliau sedang menyelesaikan masalah, ada pertikaian antar kaum, Nabi SAW datang ke sana untuk mendamaikan, datang ke masjid sudah dilaksanakan sholat karena nunggunya terlalu lama. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman jadi imam. Jadi satu-satunya orang yang pernah mengimami baginda, Sayyidina Abdurrahman. Nah sedangkan Sayyidina Abu Bakar nggak pernah. Karena ketika cerita lengkapnya, sambungan cerita ini atau sambungan daripada hadis ini, mereka nunggu engkau wahai Nabi. Nabi bilang muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Cepat. Jangan ditunda-tunda gara saya. Gara-gara saya jangan ditunda. Cepat, nggak apa-apa Abu Bakar jadi imam. Ini menunjukkan bahwa Nabi ingin Abu Bakar menjadi khalifah nanti setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Suruh Abu Bakar jadi imam. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi, inna Abu Bakar rajulun asih. Dalam riwayat Bukhari. Abu Bakar itu orangnya cengeng. Ini bapaknya sendiri padahal.
Maksudnya cengeng tuh kalau sholat takutnya nangis-nangis gak selesai-selesai. Karena terlalu terharu gitu dengan bacaan Qur'annya, terlalu lembut hatinya. Rojulun asif. Jadi kalau ada yang namanya asep, mungkin itu seperti Sayyidina Abu Bakar ya, agak cengeng sedikit gitu ya. Dengar Quran nangis, dengar zikir nangis, begitulah itu ya asep. Ini asif. Jadi kata Rasulullah SAW katakan, muru Abu Bakar fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Tetap Nabi SAW kekeh, nggak boleh diganti. Padahal Sayyidah Aisyah bilang, Umar aja Umar. Tapi Rasulullah enggak, suruh Abu Bakar jadi imam. Inna kunna min sawahibati Yusuf. Kamu nih perempuan udah kayak perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf aja suka goda. Nabi Yusuf yang perempuan-perempuan potong-potong jarinya itu kan menggoda-goda kan. Kamu ini perempuan ini suka goda-goda kayak perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf aja. Suruh perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Nabi nggak mau yang lain. Akhirnya baginda Abu Bakar terpaksa jadi imam. Ketika jadi imam baginda bangun, tidur, pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi. Nabi sampai beberapa kali memasukkan tangannya ke dalam bejana air untuk meredamkan demamnya. Kalau sekarang kompres, kalau dulu nggak ada kompres. Jadi Nabi SAW ambil air, basuhkan karena terlampau panas, tinggi, nggak bisa gerak. Akhirnya Nabi fawajada khifatan fi nafsih. Nabi sedikit merasakan ada rasa enteng badan. Gimana enteng badannya? Nabi digotong sama 2 orang, gak bisa jalan. Itu entengnya Nabi. Gak bisa gerak, kakinya gak bisa melangkah. Itu bagi Nabi udah enteng untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya kaki beliau terseret di antara 2 sahabat yang menggotong, membopong. Nabi sampai berdiri di shaf. Akhirnya orang-orang pun ngasih tahu Abu Bakar, suruh mundur. Tepak-tepak. Pakai paha. Suruh Abu Bakar, mundur udah 2 periode. Mundur udah 2 periode gitu katanya. Maksudnya mundur Nih jangan jadinya suruh Abu Bakar mundur ini ada Rasul. Jangan kemana-mana ini ya, nggak boleh. Terus suruh mundur Abu Bakar ini, mundur ini ada Rasul. Akhirnya baginda Abu Bakar tadinya nggak terasa. Terus ketika beliau nengok, ada baginda Nabi di belakang, Abu Bakar mundur. Rasul udah nyuruh ngasih isyarat untuk diam, tapi tetap Abu Bakar mundur. Jadi Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menjadi imam kepada baginda. Ketika baginda masuk, Sayyidina Abu Bakar pun juga maju. Jadi ditanya orang-orang udah sholat belum? Kemudian ketika Nabi SAW mendapati sakitnya sedikit ringannya tadi beliau keluar ke masjid dengan dibantu oleh 2 orang. Salah satunya adalah Abbas radhiyallahu ta'ala untuk melaksanakan sholat zuhur ketika itu. Siapa di antara kita yang saat ketika sakit ataupun juga sudah diinfus tetap melaksanakan pergi ke masjid? Ini sunahnya Nabi. Sunahnya Nabi itu sampai digotong, ke masjid itu digotong, Pak. Jadi kalau kita tidak membiasakan, tidak memaksa. Kira-kira Nabi ini memaksakan diri gak Pak jatuhnya? Hah? Maksakan. Jadi yang namanya ibadah memang harus dipaksa. Gak bisa nunggu hidayah. Enggak. Kenapa kok Mbak gak pakai kerudung? Belum dapat wangsit. Emang mau judi atau gimana ini John? Enggak nunggu hidayah, paksaan. Harus dipaksa. Tapi kan saya panas, tapi pekerjaan enggak, paksakan. Begitulah ibadah. Ibadah itu memang melawan nafsu, makanya harus dipaksa. Nah, jadi ketika kita sholat juga memang dipaksa. Nabi memaksakan diri. Sampai beliau enggak bisa melangkah pun beliau paksakan diri. Ada sahabat Nabi buta. Kemudian namanya Amr bin Ummi Maktum, saudaranya Abdullah bin Ummi Maktum. Buta, Abdullah saudaranya buta, Amr pun juga buta. Jadi saudara memang buta. Gitu. Ketika datang kepada Nabi, saya ini rajulun borir. Saya Nabi buta. Walaisa liqaid. Saya enggak punya keluarga, teman untuk menghantar saya ke masjid. Saya enggak punya orang tetap di rumah yang bisa membantu saya pergi ke masjid. Terus wafitoriki hawam, dan saya takut di jalan itu ada binatang-binatang melata, ular, kalajengking. Takutnya kan namanya orang buta nggak kelihatan, takut dipatok.
dipatok ular, ataupun juga kalajengking, ataupun binatang-binatang melata lainnya. Jadi kata beliau, alia min rukhsah, apakah saya boleh mendapatkan keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Satu, buta. Yang kedua, nggak ada teman buat nemenin, nuntun sampai masjid. Yang ketiga apa? Takut tadi nggak ada binatang-binatang yang berbahaya. Jadi kata Nabi, qala na'am, oke, diizinkan untuk tidak ke masjid. Akhirnya ketika sudah mau keluar, senang nih Amr. Sudah mau keluar pintu masjid, Nabi panggil lagi, sini Amr sini. Atas ma'un nida, atas ma'u hayya ala sholah hayya alal falah. Maaf punten, saya tadi lupa nanya. Punten itu bahasa saya, nggak ada bahasa Nabi ya. Maaf Pak, Bapak masih mendengar azan nggak? Tambah yang keempat, roju wabaiti syasi', rumah saya jauh dari masjid. Jadi 4 ini. Kehambatannya itu 4. Buta, tidak punya teman untuk menemani, ada binatang, kemudian rumahnya jauh, ada 4. Akhirnya Nabi nanya, Bapak masih dengar hayya ala sholah hayya ala falah apa enggak dari rumah? Masih Nabi. Maka Nabi bilang, fama wajatulaka min rukhsah, saya enggak dapati Bapak ada keringanan. Kayaknya enggak jadi Pak, ditarik lagi ini kan. Keringanannya itu, Bapak tetap sholat ke masjid. Kayak apa itu Pak? Nah ini yang kita inginkan dari umat ini. Makanya saya secara jujur, dalam kitab fikih, ini ke bapak-bapak aja ini, tapi ya semoga tidak tersebar. Dalam kitab-kitab fikih, itu disebutkan ada a'dzarul jama'ati wal jum'ah. Ada bab fasal khusus, udzur-udzur, alasan-alasan, boleh tidak sholat Jumat, boleh tidak sholat jamaah. Di antara alasannya kadang-kadang di dalam kitab fikih itu ringan sekali. Misalnya hanya gara-gara kehilangan baju yang biasa dipakai dan tidak layak kalau dia keluar tidak pakai baju itu. Misal saya kemana-mana pakai baju koko. Suatu ketika baju koko saya habis di rumah, nggak ada. Maka saya sudah tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib sholat jamaah. Ayo kayak apa ini? Jadi kalau kita sampaikan perkara ini kepada kebanyakan orang, enggak, saya mah enggak wajib udah. Baju seragam enggak ada, udah enggak ada. Peci enggak ada. Oh, enggak wajib lagi. Sengaja dihilangin malah kalau bisa. Enggak, ataupun juga dengan perkara yang remeh, kecil sekali. Menjaga takut di rumah karena enggak ada yang jagain di rumah, enggak ada kuncinya. Itu udah enggak wajib sholat Jumat. Jadi kalau ikut fikih, memang itu sangat amat rendah sekali, mudah sekali untuk kita mendapatkan keringanan tidak sholat Jumat dan tidak sholat jamaah. Tapi kalau kita sampaikan itu kepada orang umum, makanya nggak pernah saya sampaikan di buku. Baik di buku fikih saya satu lagi dengan di buku ini nggak ada saya cantumkan. Karena takut orang jadi meringankan, bukan untuk menyembunyikan ilmu, tapi ada pada tempatnya. A'dzarul jamaah bang, nggak ada hanya sampaikan, nggak ada saya sampaikan. Sebab orang sekarang nggak usah disampaikan kayak gitu pun sudah meremehkan sholat jamaah, apalagi kita sampaikan lagi. Gak apa-apa, gak wajib juga sholat jamaahnya, hukumnya sunnah muakkadah aja kok menurut ulama. Padahal fardu kifayah, kalau sampai satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah di sana, di masjidnya, dosa satu kampung. Kalau kita ini mengaku masjid Al-Ihsan ini masjid besar kecamatan, mananya satu kecamatan hitungannya berarti radiusnya. Kalau sampai Masjid Al-Ihsan kosong, imamnya nggak ada, makmumnya nggak ada, azannya nggak ada, satu kecamatan Cibinong dosa semuanya. Nah makanya sebagian ulama katakan fardu kifayah lebih utama dari fardu ain. Dari sisi ini orang yang melaksanakan kewajiban fardu kifayah itu lebih utama dari melaksanakan fardu ain, fardu kewajiban personal. Sebab kalau fardu kifayah dia bisa menahan dosa satu kampung. Kalau fardu ain, kalau nggak laksanakan dia dosa-dosa sendiri. Tapi kalau fardu ain, fardu kifayah dia nggak melaksanakan satu kampung dosa. Maka melaksanakan fardu kifayah itu lebih utama dari sisi ini, lebih afdol daripada melaksanakan fardu ain. Karena dia bisa menyelamatkan orang banyak. Jadi bapak-bapak yang sholat jamaah sekarang ini duta-duta dunia akhirat. Bukan hanya duta internasional.
Kalau duta besar kita, dubes kita di negara luar, Bapak tahu gajinya berapa? Dubes, nggak tahu juga saya sebenarnya. Cuman ya kurang lebih puluhan juta. Embasi, duta besar di Yunani, duta besar di Singapura, duta besar Indonesia di Malaysia, sudahnya dapat fasilitas apartemennya, dengan kendaraannya, dengan gajinya, dengan jabatannya, belum nanti dengan uang sakunya. Bagaimana kalau jadi dutanya Allah? Bagaimana kalau jadi dutanya umat Nabi? Kalau jadi duta mewakili negara saja, kita atlet-atlet kita yang kita kirim untuk mewakili Indonesia. Dari 250 juta diwakili oleh 11 pemain sepak bola di Qatar atau di mana nggak tahu. Dapat gajinya berapa kira-kira? Fasilitasnya bagaimana? Terpenuhi. Bagaimana kalau jadi dutanya Allah? Bagaimana kalau jadi dutanya baginda Nabi? Nah, maka jaga sholat jamaah sampai mati, jangan ditinggalkan sholat jamaah. Subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan hanya subuh, bukan hanya maghrib, bukan hanya isya, tapi 5 waktu. Apalagi yang saya lihat ini udah dekat-dekat kubur, wajah-wajah papan nisan sudah di depan mata kita ini kan, ya termasuk saya maksudnya. Ya kita ini mau ingin agar la ilaha illallah, kata Nabi ini daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dan ini adalah riwayat daripada sahabat, cuma memiliki makna kandungan yang daripada hadis Nabi langsung. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, ini hadis juga, man sarrahu an yalqallaha ghadan muslima, siapa yang ingin besok berjumpa dengan Allah dalam keadaan masih Islam, dengan keadaan masih mukmin, beriman, falyuhafil ala haula'i sholawat, hendaklah menjaga sholat 5 waktu, haitsu yunada bihina, di tempat dikumandangkan azan. Di mana dia? Sholat. Tapi kalau terpaksa, nggak sengaja ketinggalan jamaah di masjid, akhirnya kita terpaksa, garis bawahi, jangan dipotong videonya, terpaksa sholat di rumah. Terpaksa itu juga, karena udah nggak ada yang bisa nemeni kita sholat jamaah. Maka kita sholat di rumah pun dengan keluarga, dengan istri, itu tetap sunnah azan. Tapi nggak usah pakai mic, ntar orang kampung datang lagi ke rumah nih kan. Jadi cukup azan, tetap azan dihidupkan, azan dan koma tetap, walaupun azan sederhana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena haitsu yunada bihinna, di tempat dikumandangkan azan. Itu maksudnya. Terus kalau orang mau mati dalam keadaan Islam, maka hendaklah dia menjaga sholat di tempat dikumandangkan azan. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagi nabi kalian jalan-jalan mendapatkan petunjuk, wa innahunna min sunanil huda. Sesungguhnya sholat berjamaah 5 waktu di masjid dan di musola, jalan mendapatkan hidayah. Nggak ada cara untuk mendapatkan hidayah melainkan tarik orang ke masjid. Nggak bisa hidayah itu dari kantor-kantor itu, nggak bisa. Nggak bisa hidayah itu tapi dari masjid, diawali daripada masjid, diawali daripada sholat berjamaah. Ini tekankan ini. Walau annakum sholaitum fi buyutikum. Perhatikan ini perkataan sahabat yang betul-betul faham dengan hadis Nabi. Apabila kalian sholat di rumah, kama yusolli hadzal mutakhallifu fi baitih, sebagaimana orang yang nggak mau sholat jamaah, dia sholat di rumah. Dia sholat, tapi udah sholat, tapi sholatnya di rumah. Kata beliau, la taraktun sunnata nabiyikum. Berarti kalian betul-betul sudah meninggalkan sunnah nabi kalian. Kalau sholatnya di rumah berarti sudah ninggalin sunnah. Sambungannya, walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian sudah berani meninggalkan sunnah nabi kalian, pasti kalian sesat. Nggak bisa nemu surga. Nggak bisa. Jadi kebanyakan kalau nggak percaya, cek aja kalau nggak percaya. Kebanyakan aliran-aliran sesat yang kita berantas, yang kita perbaiki akidahnya, itu dimulai dari tidak sholat berjamaah di masjid.
Mereka suka menyendiri-nyendiri, punya masjid sendiri, nggak mau gabung dengan orang-orang muslimin. Mereka eksklusif, bikin perkumpulan-perkumpulan sendiri, tiba-tiba jikir. Mungkin dengan zikir dibalutnya. Ternyata ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Diawali dari mana? Nggak mau gabung sholat jamaah di masjid. La dhalaltum. Allahu Akbar. Sesat kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah ini kalau dipraktekkan, diterapkan kepada kiai-kiai, kepada ustadz-ustadz, kepada habaib-habaibnya yang nggak sholat jamaah, apa kita nggak? Kan repot ini kan. Kiai jadi kiai sesat, ustadz jadi ustadz sesat, habib jadi habib sesat, maulana jadi maulana sesat. Kalau dipraktekkan terus dari atas presiden sampai ke bawahnya semua RT RW-nya, repot ini, semuanya kena cap sesat. Wa ma min rajulin yatatahhar fayusinu tuhur. Tidak ada seseorang yang berwudu, bersuci dengan memperbaiki sucinya. Tsumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian sengaja pergi ke masjid. Illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yaktuha hasanah, melainkan ditulis baginya satu langkah dengan pahala. Gaji kita per langkah, nggak ada perusahaan yang gaji kita per langkah, nggak ada. Hanya Allah yang gaji kita ini per langkah. Maka langkahnya dikecil-kecilin. Tapi jangan sampai masbuk. Kalau mau langkahnya dikecil-kecilin ke masjid, itu jauh sebelum azan. Seperti Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau sengaja langkahnya dikecil-kecilin. Biar banyak pahalanya. Wa yarfa'u biha darajah. Satu langkahnya dinaikkan satu derajat. Wa yanhu anhu wa yahutu anhu biha say'a, diampuni satu dosa. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Saya tidak pernah, kami dulu di zaman sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud. Kami dulu dalam zaman sahabat, itu kalau ada yang melihat ada orang enggak sholat jamaah, kami sudah pastikan orang itu munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Gimana coba? Gimana bisa diemban amanah kalau sudah dari sholat jamaahnya tergolong munafik? Bagaimana kita bisa memberi amanah kepadanya? Bagaimana kata-katanya bisa dipercaya? Bagaimana janji-janjinya bisa dipegang? Sebab orang munafik perkataannya dusta, janjinya dilanggar, amanahnya akan dikhianati. Dan ciri orang munafik yang paling kelihatan gak suka sholat jamaah. Kita khawatir Pak, jangan-jangan diri kita lagi naudzubillah min dzalik. Koar-koar ceramah sana sini, saya maksudnya. Ngajar sana sini kesana kemari. Tapi ternyata kita sendiri munafik. La ilaha illallah, kita khawatir. Jadi ini juga himbauan kepada para ustadz, para asatizah. Jangan remehkan sholat berjamaah. Walaqad kana rajul yutabihi yuhada baina rajul hatta yugama fi shaf. Kata beliau, dahulu di zaman sahabat, orang itu sampai memaksakan diri dengan digotong oleh kawannya agar bisa berdiri di tengah shaf. Digotong Pak. Jadi nanti kalau sudah gak mampu sekalipun pakai kursi roda, pakai sepatu roda, pakai, maksudnya ke masjid, pakai mobilnya, motornya ke masjid biar jadi saksi dari kiamat. Kita sudah berapa banyak langkah yang kita gunakan untuk pergi ke tempat-tempat maksiat atau yang Allah murkai? Berapa banyak kita gunakan tenaga kita habiskan untuk perkara yang Allah tidak ridhoi? Maka balas, maka hapuskan, maka seimbangkan dengan pergi ke masjid-masjid menunaikan sholat berjamaah. Semoga Allah SWT kuatkan iman dan amal kita, dan Allah perbaiki akhlak kita kepada Allah, Allah perbaiki kita akhlak kita kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan satu, Bang Yopi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan, ini musibah yang terjadi di akhir zaman ini memang. Kita pergi ke masjid dengan semangatnya, ternyata di masjid zong. Orang, bukan masjid, saya musola biasanya yang kayak gitu. Gak ada yang azan, gak ada yang imam, gak ada yang makmum. Jadi kitalah yang azan. Kemudian kita juga nanti yang imam. Nunggu berharap ada yang makmum. Kalaulah tidak ada yang makmum pun tetap mendapatkan pahala berjamaah. Ini penting.
Kalaulah tidak ada yang makmum pun insya Allah malaikat-malaikat yang ada di masjid ikut juga berjamaah bersama kita dan mengaminkan Fatihah kita. Nah terus nunggunya tuh berapa lama? Agak-agak aja lah bang, agak-agak tuh bahasa Malaysia, kira-kira aja lah, kurang-kurang lebih. Jadi kira-kira orang udah hopeless, kita udah putus asa dah. Kayaknya orang gak datang juga ini kan, kita tunggu lama-lama pun malah juga gak datang-datang. Ya udah lanjut aja lah. Semoga nanti di tengah-tengah sholat mungkin ada yang datang walaupun agak masbuk. Jadi nggak ada penetapan khusus. Kalau Nabi memang beliau di dalam sebuah hadis, Nabi itu waktu iqomahnya fleksibel. Nabi SAW idza wajadan nas, kalau beliau dapati orang qadijtama'u, kalau beliau dapati orang-orang udah berkumpul di masjid, beliau qomat. Tapi kalau beliau lihat masjid masih sedikit orangnya, beliau tunda qomatnya. Jadi ada riwayat seperti itu, waktu qomatnya Nabi itu fleksibel. Tergantung kepada sudah cukup atau banyak atau enggak. Begitu, tergantung kepada jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.